Mbak-mbak ikan teri ala dapur barokah cek. Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel saya. Hari ini setelah sekian ribu purnama, saya mulai masak-masak lagi teman-teman. Dan ini saya buat resep empek-empek ikan teri. Saya recooknya dari Facebook ya teman-teman ya. Nama Facebooknya resep Mama Maknyus. Dan bahan-bahannya punya saya sedikit saya kurangi karena saya mau buatnya sedikit. Dan berikut bahan-bahannya dan cara membuatnya. Selamat menyaksikan. 250 gram tepung terigu, 350 gram tepung tapioka, 50 gram ikan teri, 7 siung bawang putih, 3 butir telur ayam, 1/4 kg gula merah, cabai rawit sesuai selera, seruas jari asam jawa, garam dan penyedap rasa. Berikut semua tampilannya bahan-bahan tadi ya teman-teman. Dan ini saatnya saya mau eksekusi. Pertama-tama ini saya mau gongso ikan terinya terlebih dahulu ya teman-teman. Itu saya siapkan teflon. Lalu saya koseng-koseng ikan terinya. Ikan terinya tadi sudah saya cuci ya teman-teman. Lalu saya tiriskan. Setelah airnya tiris, lanjut saya gongso tadi. Setelah sudah matang itu saya angkat ya teman-teman. Lalu saya mau haluskan dek cobek. Setelah sudah halus, ini mau saya sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan itu enggak halus-halus banget ya teman-teman. Soalnya juga masih ada yang sedikit belum ketumbuk. Dan ini hasilnya. Lanjut ini saya mau menghaluskan bawang putih. Dan saya tambahkan 2 sendok setengah garam. Saya pakai ukurannya sendok teh ya teman-teman. Mungkin kalau pakai sendok makan 1 sendok makan lah kurang lebih. Setelah bawang sudah halus, itu saya masukkan kembali teri yang sudah ditumbuk tadi. Itu saya mau campurkan sama bawangnya. Setelah bawang dan bubuk teri tadi sudah tercampur rata, ini saya pindahkan ke teflon ya teman-teman. Ini cobeknya tak kasih air ya teman-teman, itu buat ngoreti sisa-sisa bumbu tadi. Selanjutnya ini saya tambahkan sedikit air lagi. Dan saya tambahkan 1 bungkus penyedap rasa. Opsional ya teman-teman, untuk penyedap rasanya sesuai selera. Lalu itu saya masukkan terigunya. 250 gram terigu tadi saya aduk-aduk dan saya tambahkan sedikit demi sedikit air sampai adonan terigu
dan bumbu tadi tercampur rata. Dan ini terigunya sudah tercampur rata dengan bumbunya ya teman-teman. Dan ini saya mau panaskan. Ini kalau cara saya ya teman-teman, biasanya juga ada airnya yang direbus, nanti disiramkan dek terigu. Kalau menurut saya sama saja ya teman-teman. Kalau saya suka yang seperti ini, tapi tetap nanti saya tambahin air panasnya buat mencampur tepung tapiokanya. Setelah sudah matang, itu saya matikan kompor dan saya angkat teflonnya ya teman-teman. Dan ini saya mau tunggu adonannya sedikit agak dingin. Ini saya aduk-aduk ya teman-teman, biar hawa panasnya itu cepat hilang. Dan ini saya bersihkan centongnya pakai solet. Dan nanti saya ngaduknya pakai tangan ya teman-teman. Tangannya tak kasih selontong plastik, soalnya adonannya panas. Dan ini saya masukkan 350 gram tepung tapioka. Rencananya mau tak masukkan sedikit demi sedikit, tapi kok sayangnya ya ndak telaten ya teman-teman. Lanjut ini tak masukkan semuanya. Dan ternyata ndak efisien ya teman-teman kalau pakai selontong plastik, tapi berhubung panas jadi saya pertahankan terlebih dahulu. Ini saya sembari godok air ya teman-teman, buat nanti airnya tak masukin di adonan ini biar adonannya lebih kalis. Airnya nggak panas-panas banget ya teman-teman, ya cuman anget-anget kuku saja. Yuk anget-anget kuku sih ya, mendidih tapi ya nggak mendidih banget gitu loh ya teman-teman. Dan ini airnya sudah, lalu saya mau tambahkan sedikit demi sedikit dan ternyata yo ndak telaten. Ini berhubung panas saya ganti pakai centong ya teman-teman.
Setelah sudah kalis, tampilannya seperti itu ya teman-teman. Dan ini saya ngaduknya pakai tangan. Dan maaf, saya sudah cuci tangan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini biar enakan saja. Soalnya kalau pakai selantong plastik itu adonannya kelet-kelet dek plastiknya. Dan ini saya pindahkan dek panci plastik. Setelah itu saya sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini saya mau nyeplok telur. Rencana nih saya tadi mau pakai 3 telur. Tapi ternyata 2 telur pun sudah banyak. Jadi yang satunya ndak jadi tak pecahke ya teman-teman. Lumayan. Bisa buat lauk anak gidok. Lalu itu saya kocok-kocok lepas. Itu nanti tak tambahkan sedikit air ya teman-teman. Ini tampilannya telur tadi dikocok-kocok plus ditambahkan air ya teman-teman. Itu saya sediakan tempat untuk empek-empek yang sudah dicetak nanti ya teman-teman. Dan ini yang pertama kali saya mau buat empek-empek kapal selam. Dan ternyata saya sedikit enggak telaten ya teman-teman. Karena ini juga baru pertama kali buat. Untuk meletakkan telur rendek tengah-tengah empek-empek itu saya kurang pro. Jadi entah apa adonannya yang kurang banyak. Ada yang bolong, boron. Jadi ndak begitu telaten. Untuk yang kapal selam kurang lebih saya tadi membuat 10 ya teman-teman. 10 biji itu aja telur yang saya kocok tadi masih sisa. Soalnya saya nggak telaten dan ini saya lanjut buat empek-empek yang memanjang. Kalau yang seperti ini saya telaten banget ya teman-teman. Soalnya buatnya enak. Dalamnya nggak saya kasih isian. Ya cuman adonannya tadi. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. Kurang lebih tadi kapal selamnya jadi 10 biji. Dan kalau yang memanjang itu kurang lebih 12 biji. Dan ini saya mau siapkan air untuk merebus. Itu airnya tak kasih sedikit minyak sama 1 sendok teh garam ya teman-teman. Biar sedikit ada rasanya. Soalnya tadi pas membuat adonannya nggak saya icipi asin atau enggak ya. Dan itu setelah airnya mendidih, ini yang saya mau masak yang kapal selamnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kurang lebih itu saya rebus 15 menitan ya teman-teman. Sampai adonannya itu mengapung ke atas. Itu tandanya sudah matang. Dan ini sudah matang ya teman-teman. Setelah matang itu mau saya angkat dan saya tiriskan. Lanjut saya mau merebus empek-empek yang panjang tadi. Prosesnya sama. Waktunya pun juga sama. Dan tadi ya teman-teman yang kapal selam tadi ternyata banyak yang bocor. Jadi air rebusannya itu banyak busa-busanya telur. Maaf karena baru pertama kali buat jadi kurang pro. Setelah 15 menit ini empek-empeknya yang panjang juga sudah matang ya teman-teman. Ini saya mau angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Ini tampilannya. Ini empek-empeknya yang panjang. Dan ini yang kapal selam. Sebagian saya mau simpan di silver ya teman-teman. Dan saya mau letakkan di freezer. Karena jadinya banyak. Dan yang suka cuma saya sama adik saya. Dan ibu mertua saya. Kalau suami saya kurang suka yang seperti itu ya teman-teman.
Dan ini saya sisakan yang mau saya goreng ya teman-teman. Alhamdulillah ada stok cemilan untuk 2 hari ke depan ya teman-teman ya. Hehehe. Selanjutnya ini saya mau siapkan penggorengan. Penggorengannya sudah ada minyaknya sedikit ya teman-teman. Nanti saya mau tambahkan minyak lagi. Dan sembari saya nyalakan kompor dan tunggu minyak sedikit mendidih, lalu saya mau goreng empek-empeknya tadi. Lanjut ini saya masukkan empek-empeknya ya teman-teman. Dan ini saya balik ya teman-teman ya, agar dua sisinya matang merata. Itu tadi sedikit agak gosong ya teman-teman. Lalu itu yang sebaliknya saya goreng sebentar saja. Lanjut saya mau goreng sisanya tadi. Dan ini tampilannya setelah semuanya matang ya teman-teman. Lalu saya mau sisihkan terlebih dahulu. Dan ini saya mau persiapan buat kuah cukoknya. Cuko apa ya teman? Itu loh ya teman-teman, kuah gulanya. Saya pakai 11 biji cabai rawit dan 3 biji bawang putih. Lalu saya tambahkan setengah sendok teh garam. Dan itu saya haluskan benar-benar halus ya teman-teman. Setelah sudah halus, saya mau pindahkan ke dalam panci. Itu saya tambahkan 1 ruas jari asam jawa ya teman-teman. Dan lanjut ini saya mau nyisir gula merahnya. Setelah semua gula merahnya selesai disisir, itu saya mau tambahkan air ya teman-teman. Kurang lebih saya airnya pakai 150 ml. Itu saya aduk-aduk dan saya nyalakan kompornya, tunggu sampai mendidih dan sampai gula merahnya tercampur sama air, dan itu sudah mendidih ya teman-teman. Lalu saya icipi. Kurang asinnya ternyata teman-teman, itu saya tambahkan 1/4 sendok teh garam dan sudah matang. Lanjut ini saya mau kupas timun ya teman-teman. Sebelum dikupas itu saya mau hilangkan getahnya terlebih dahulu. Setelah itu nanti saya mau rajang kecil-kecil untuk topping empek-empeknya. Karena empek-empek tanpa timun itu bagaikan ambulan tanpa wiu-wiu. Seperti itulah kiranya ya. Ini saya mau buang sampah kulit timun tadi, terus saya elap-elap, dan itu timunnya saya cuci terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum tak cincang-cincang kecil-kecil.
Setelah selesai mencincang mentimun, selanjutnya ini saya mau nyaring kuah gulanya tadi ya teman-teman, biar tampilan kuahnya bersih. Jadi bekas bumbu cabai sama bawang sama asemnya kan nggak ikut ke kuah, jadi kuahnya biar kelihatan lebih seger saja. Itu tak becek-becek ya teman-teman ya. Lalu saya buang, dan ini tampilan kuah gulanya. Selanjutnya ini saya mau mengicipi dengan paket komplit. Ini saya buka dulu yang empek-empek kapal selam ya teman-teman. Maaf karena enggak begitu pro, jadi telurnya enggak padat ya teman-teman ya. Dan ini saya tambahkan kuahnya ya teman-teman. Kalau saya itu suka kuah dan timunnya itu banyak. Dan ini saya mau mengicipi. Itu yang saya icipi kapal selamnya terlebih dahulu ya teman-teman. Seger teman-teman, ya Allah. Karena saya itu suka ya jajanan-jajanan yang seperti itu. Dan ini tampilan kuahnya, ini mentimunnya, dan ini empek-empeknya. Sisanya tak simpen di kulkas ya teman-teman, belum saya goreng. Mantap ya teman-teman. Dan ini sebagian tadi yang belum tak goreng ya teman-teman, ini mau saya masukkan ke dalam freezer. Ya lumayan lah ya teman-teman ya, bisa buat cemilan 2 hari ke depan. Jangan fokus sama tampilan kulkas saya teman-teman, isinya kebek, tapi bukan makanan semua itu, kotak-kotak. Dan ini wah seger pokoknya teman-teman. Begitulah ya teman-teman. Dan terima kasih sudah mampir ke halaman saya, dan nantikan video-video resep saya selanjutnya. Bisa di-cook, like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.